izin ya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita pendakian tektok Gunung Panderman, lintas dari Oro-Orombo turun ke Toyo Merto. Ini kita sudah berada di part 3 untuk series pendakian tekoknya, atau di part 2 untuk sesi trekkingnya ya. Jadi trekkingnya ini kita mulai dari tempat terakhir kita istirahat sampai menuju puncak Panderman. Jadi kita mulai dari sini, tempat istirahat kita istirahat di sini cukup lama ya, di tengah-tengah hutan pinus. Kita berjalan ke arah kanan terus, semakin menjauhi jalur merah yang jadi panduannya Mas Ramu. Jadi ini kita malah turun juga, itu turun sampai menyeberangi punggungan sebelah atau curah sebelah, kemudian baru kita naik. Nah di sini kita naik sampai habis jalur, kemudian dari sini kita mulai berimprovisasi, atau istilahnya ya kita naik asal nerabas, yang penting ke atas dan tidak terlalu jauh menyimpang dari puncak. Jadi kita harus berbekal peta kontur ya untuk menaiki jalur Panderman yang dari arah Oro-Orombo ini, karena memang ini bukan jalur pendakian umum. Kalau mau jalur pendakian umum lewatlah Toyo Merto, yang sebelah kanan itu kelihatan jalur kanan atas, itu jalur ke arah Toyo Merto. Nah ini kita ketemu sabana juga di sini. Ini sabananya di sini terlihat warnanya hijaunya beda ya dengan hijau tua yang tadi di tengah hutan pinus. Di sabana ini kita cukup kerepotan karena ilalang yang agak tinggi, bukan agak tinggi sih, memang tinggi, minimal itu sedada tingginya, akan ada yang melebihi dari kepalanya Mas Ramu. Nah kalau orang bilang itu kita harusnya lewat atau melewati curah banteng di sini ini, cuman nggak tahu yang disebut dengan curah banteng itu yang mana, karena Mas Ramu nggak nemu, atau mungkin beda jalur dari arah Oro-Orombo, kurang paham. Tapi kalau Mas Ramu lihat peta kuno itu memang jalur menuju Panderman sebenarnya ada beberapa memang tidak hanya lewat dua ini, ada beberapa jalur lain yang mungkin kemungkinan besar jalurnya sudah hilang sekarang. Kalau sampean mau mendaki Gunung Panderman, alangkah lebih baiknya mendaki lewat jalur umum saja, alias jalur Toyo Merto, dan mendaki resmi lah di tanggal-tanggal basecamp buka. Jadi kalau terjadi apa-apa, sampean ada yang menanggung atau tidak terlalu beresiko. Kalau mendaki seperti Mas Ramu seperti ini kan resiko ditanggung sendiri. Untuk versi manusianya kurang lebih seperti ini. Kita telah cukup lama tadi istirahat, lanjut jalan lagi, masih di jalur abu-abu. Jadi di sepanjang perjalanan ini kita hanya mungkin sekitar 40% ya berjalan di atas jalur yang jelas, 60% itu di jalur yang tidak nampak alias berasa-berasa. Nanti kita menerjang tanaman-tanaman yang membuat gatal di lengan,
Soalnya pas sudah sampai rumah itu tangannya Mas Ramu kan perih-perih karena beset-beset. Beset-beset itu apa ya, tergores-gores ranting, duri, sama rerumputan ini, pohon apa, daun-daunan. Kadang daun-daun kayak gini tuh agak tajam dikit. Jadi kita memasuki terowongan ilalang lagi. Ini memang bekas jalur ya, walaupun ini kita sudah menyimpang dari jalur GPX, tapi ini kelihatannya pernah dilewati oleh warlock di sini. Kemudian ilalang-ilalang di samping-sampingnya itu kan tumbuh dan membentuk kayak terowongan semacam ini. Tuh Bang Jenderal sampai ikut merangkak menyusuri terowongan. Di belakang nampak Gunung Arjuna mulai ketutup awan di puncaknya. Sampai sejauh ini alhamdulillah cuaca masih cerah ya. Semoga tidak hujan sampai nanti kita pulang, karena ini Mas Ramu lupa bawa raincoat. Kalau rain cover atau buat tas itu ada di apa, di samping tas. Memang itu bawaan tas ya, bukan bawaan sih. Jadi Mas Ramu tuh punya apa namanya itu, rain cover ya, rain cover tas yang nganggur gitu, terus masukin atau dipakai buat tas ini, khusus buat tas ini. Ya, karena tasnya Mas Ramu yang lain kan sudah ada rain covernya. Ini kemiringan masih sekitar 45 derajat lebih dengan vegetasi yang sangat rapat seperti ini. Jadi di jalur ini Mas Jendra menemukan rokok elektrik yang masih menyala. Nggak tahu nanti jadinya dijual atau gimana. Kalau Mas Ramu menemukan senter senter yang model kayak buat apa, senter yang kecil itu loh, yang buat kayak acara SWAT kayak di film-film polisi itu. Seperti ini lalangnya, ini enggak, tidak untuk ditiru kecuali Anda punya bekal peta atau bisa navigasi ya. Karena kalau nggak bisa navigasi sudah pasti tersesat melihat jalur seperti ini. Yang pertama harus kuat mental, yang kedua harus bisa membaca peta atau navigasi peta. Kita kasih backsound sambil apa, menunggu POI yang baru ya. Ini kita ketemu persimpangan, kita istirahat dulu, cek peta ke arah mana seharusnya.
Jadi ini bukan peta jalur ya, tapi peta kontur. Ini Mas kamu mau baca peta kontur kita ke arah mana? Ternyata kita harus ke arah atas ya. Jadi setelah istirahat dan membaca peta, kita lanjut jalan lagi. Sekarang kita sudah keluar dari hutan, sekarang kita masuk ke area sabana ini. Jadi di beberapa titik dari Gunung Pandermen ini ada sabananya ternyata. Ini di posisinya di sebelah timur ya. Jadi kita ini berada di sabana, nanti sebelum kita masuk lagi di hutan, tapi hutan yang jarang ya. Jadi kelihatannya itu seperti sabana, terus ditumbuhi beberapa tanaman. Nanti akan ada di video ini gitu. Jadi Mas kamu mulai merambat lagi. Kita masih menemukan beberapa jalur di sekitar sabana ini ya. Jadi jalurnya tuh ada terus hilang, ada hilang gitu. Nah kali ini jalurnya agak jelas ini. Seperti bekas orang lewat sini, cuman nggak tahu kapan. Mungkin udah lama sekali. Karena di bawah tadi banyak jalur yang ketutup yang nyambung dengan jalur ini. Ini jalurnya bergeser ke arah kiri atau ke arah selatan. Dan kalau dilihat dari peta konturnya memang harusnya kita naik sambil serong ke kiri kalau ke arah puncak Pandermen ya. Pemandangan kota Malang dan kota Batu di sini dengan di background atau ada gunung apa Arjuno Welirang di sebelah kiri, dengan jauh di depan sana ada pegunungan Tengger Semeru. Kita lanjut jalan lagi pelan-pelan, ini modelnya slow but sure sampai hilang jalan ini, nanti kita cek peta lagi. Kita istirahat sejenak sambil nunggu Bang Jendra nyampe. Ini karena Bang Jendra jauh tertinggal di bawah ya. Nah ini setelah Bang Jendra tadi nyampe, kemudian Bang Jendra ini sekarang di depan, dan ini posisi sudah hilang dari sini sampai atas, itu hilang jalurnya. Jadi ini Bang Jendra pokoknya naik ke atas. Ini prinsipnya kita pakai metode zigzag ya. Ini kalau ketemu jalur seperti ini dengan jalur yang kemiringan agak tajam dan hilang jalurnya, pokoknya kita lewatnya zigzag kanan kiri dengan dipilih jalur terlandai. Jadi panjang zigzagnya tuh nggak beraturan, menyesuaikan kontur tanahnya ya. Misalkan kita kadang ke kanan 5 meter, terus ke kiri 2 meter, terus balik lagi kanan 1 meter, kiri 5 meter, itu nggak masalah. Pokoknya yang penting aman buat kita lalui, baik dipijak maupun dipegang batu-batuannya atau tanaman-tanamannya ya. Ya seperti ini.
Ini bukan jalur ya, ini belahan ilalang. Jadi ilalang-ilalang itu akan selalu nampak seperti ini, seperti jalur, tapi sebenarnya itu bukan jalur. Di beberapa rumput-rumput itu kadang kelihatan terbelah, nggak tahu tuh atau bekas dilewati hewan atau memang tanamannya itu nggak bisa bersatu. Ada istilahnya kok di dunia fauna, di dunia flora itu ada istilah dua daun yang tidak bisa bersentuhan. Sama istilahnya itu crown sinus. Itu fenomena di hutan yang dimana daun-daun di antara dua pohon yang bersebelahan itu nggak mau bersentuhan. Tapi kalau untuk rumput apakah istilahnya sama atau enggak kurang paham. Jadi dua pohon besar ini daunnya itu kan tumbuh. Nah, ketika daunnya tumbuh itu tidak saling bersentuhan dengan daun sebelahnya. Jadi kayak ada pembatas, garis pembatas antara kedua daun, ujung daun kedua tanaman di hutan tersebut. Tapi nggak semua hutan ada, hanya beberapa tanaman aja yang bisa membentuk crown sign seperti itu. Kita istirahat sejenak sambil melihat peta apakah arah kita masih menuju puncak dan tidak jauh menyimpang, sambil menikmati pemandangan dan panasnya sabana Panderwen. Ini kita skip, ini udah jauh ke atas ya, kita sudah masuk di hutan lagi. Sebenarnya di antara tadi sampai sini itu kita lebih parah jalurnya, cuman ternyata Mas Ramu lupa mendokumentasikannya karena lebih fokus ke jalan. Memang idealnya kalau berasa seperti ini tuh 4 orang, jadi ada 1 orang yang memang dia spesialis navigasi, kemudian ada 2 orang yang bergantian membuka jalur, atau 3 orang berarti ya dengan navigator, dan 1 orang itu fokus dokumentasi. Jadi tidak ada momen-momen spesial atau unik atau POI yang terlewatkan untuk didokumentasikan. Ini kita semakin mendekati puncak dan kemiringannya semakin tajam ini, seperti ini lebih dari 70 derajat kemiringannya, ya mungkin sekitar 70-an ya, dengan ilalang yang sangat lebat. Tapi di daerah sini tuh ternyata di beberapa titik masih terlihat tanpa bekas jalur ya, bukan crown sign versi rumput, tapi memang benar-benar jalur. Karena ini kita sudah, posisi kita ini sekarang sudah berada di jalur JPX yang Mas Ramu punya, jadi pergeserannya sekarang nggak terlalu jauh. Jadi kita sekarang sudah di satu punggungan dengan jalur JPX. Kalau bergeser mungkin cuma bergeser 1 meter 2 meter ke kanan atau ke kiri dari jalur JPX karena menyesuaikan dengan kontur terbaru. Karena kadang ini ada longsoran, kadang ada pohon tumbang seperti itu, jadi kita kadang harus bergeser menjauhi warna merah dari JPX ya. Ini Mas Ramu jalan berhenti, kalau berhenti itu kita nyari jalur teraman dan ternyaman. Kalau nyaman, karena nggak mungkin nyaman di sini semua modelnya seperti ini, lalang yang buat atau tangan Mas Ramu dan beset-beset juga.
Kita istirahat sejenak. Ini Mas Ramo sudah mulai kelelahan lagi. Skip. Ini langsung sudah mendekati puncak ini. Kalau dilihat dari peta kontur ya, harusnya di depan itu ada puncak tertingginya Panderman. Kita melewati pohon tumbang ini, jadi jalur aslinya itu di sebelah kiri. Kita ini melipir ke kanan, muteri pohon tumbang. Lalu sebelah kanan itu jurang, cuman nggak rekam jurangnya tadi. Dan ini kita ketemu jalur aslinya, dan ternyata licin. Nah, Mas Ramo bilang licin ya Om. reset. Ini Mas Ramo mau istirahat sejenak, menarik nafas sambil membetulkan posisi kamera ini. Kita terjatuh lagi, tadi kameranya agak memendek. Kita mau explore jalan itu dulu ke bawah, sebenarnya tembusnya kemana atau terputusnya di mana tadi, karena kita tadi nggak nemu jalur lebar ini. Kita lewat samping karena ini tanahnya licin ternyata, mungkin karena efek lama ditutup ya. Jadi ini pas Mas Ramo kesini, ini posisi status gunungnya masih tutup ya, tidak untuk ditiru. Tunggu basecampnya buka aja. Ini Mas Ramo terpaksa naik ke sini karena ini kan libur lebaran dan Mas Ramo harus segera kembali ke Jawa Tengah. Ini mumpung masih di Jawa Timur, Mas Ramo mendaki Gunung Panderman karena sudah lama sekali pengen ke Panderman tapi nggak kesampaian. Alhamdulillah ini kesampaian tanggal 1 April atau hari kedua Syawal lebaran tahun ini 2025. Ternyata ini adalah camp areanya, di bawahnya puncak Panderman seperti ini. Itu ke arah timur, bisa melihat sunrise dari sini ya. Cuman ini biasanya banyak monyet di sini kalau Mas mau baca-baca dari internet atau dari sosmed. Jadi di puncak Panderman itu banyak begal, harusnya di sini banyak monyetnya. Mungkin karena posisi tutup lama, jadi monyetnya juga males ke sini karena nggak ada makanan. Jadi kemungkinan mereka mencari makanan di daerah yang lainnya. Kita nemu tongkat lagi buat pengganti trekking pole Mas Ramu yang tinggalan di bawah tadi, di bawahnya pohon tumbang sebelum sampai sini. Nah ini jalannya lumayan licin, kita naik menuju puncak sekarang. Bang Cendra tadi sudah menuju puncak duluan. Ini juga camp area lagi di sini, kelihatannya bisa buat ngecamp juga. Tapi kalau ke Panderman ngecamp itu apakah cocok? Yo kalau cocok sih, cuman terlalu pendek. Kalau menurut Mas Ramu mending tetok saja. Kalau mau campnya yang di puncak sekalian aja. Tapi kalau mau melihat sunrise dari sini ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya ini pemandangannya mirip-mirip dengan Gunung Bokong yang berada di sebelah kanan bawah dari puncak ini. Nah ini kita sudah di latar ombonya atau di posisi di puncak Panderman. Depan itu ada kayak semacam prasasti atau plakat tulisan ini. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Sampai bertemu kembali di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.